Halo para penghuni rumah tua, selamat datang di segmen teror telepon horor. Segmen pertama dari rumah tua yang baru banget. Dan semoga kalian semua suka dengan segmen ini. Basically segmen ini adalah segmen dimana kita akan dengerin cerita salah satu teman kita, cerita horornya via telepon. Dan untuk segmen pertama ini kita udah ada Gania di telepon. Gania ini teman kita dari Jakarta dan mau cerita soal pengalaman horornya bersama keluarganya. Kita udah ngobrol sebelumnya, tapi kali ini kita akan dengerin langsung ceritanya dari Gania. Gania udah on phone dan ya langsung aja kali ya. Gania silahkan. Halo para penghuni rumah tua, aku Gania. Kali ini aku mau cerita salah satu kejadian horor yang menimpa keluarga gue. Dulu itu bokap gue itu tukang jualan gedung. Jadi suatu hari bokap gue tuh mau ngebersihin dalam tanda kutip gedung di salah satu di Jakarta, dan pada hari itu juga om gue juga lagi ada di rumah gitu kan, karena om gue tuh suka om gue fotografer, terus lagi di rumah gue, sekalian aja diajak jalan-jalan sekeluarga gitu. Kita datang lah ke situ sekalian nungguin bokap gue kerja dulu, terus kita nanti jalan-jalan lah, tadinya mau kayak gitu. Datanglah kita naik mobil ke gedung itu di Jakarta. Terus gue awalnya bingung, kenapa kok banyak banget orang gitu ya. Ternyata gue diceritain sama nyokap gue lagi mau dibersihin gedungnya sebelum dijual. Sebenarnya di siang itu nggak terlalu ini sih, nggak terlalu kelihatan mencekam banget karena pembersihannya ada di dalam dan kita di luar. Tapi gue sendiri ngerasa gue waktu itu masih SD kelas 3 atau kelas 4. Gue sendiri kayak ngerasa aneh gitu, karena kita udah nunggu lama, terus tiba-tiba ada angin. Ini nggak ada angin, nggak ada hujan, pokoknya terik banget siang itu. Ada angin kenceng banget, muterin gedung itu. Kencengnya kayak lu lagi di pantai, terus anginnya kenceng wush gitu kan. Itu kan kenceng dan ada tekanan sendiri kan. Terus gue nggak tahu itu angin apa kan. Terus bokap gue turun, terus kasih tahu nyokap gue, katanya udah gitu. Terus katanya nanya, tadi ada angin kenceng ya gitu. Iya, oh iya itu yang penghuninya gitu kan. Udah tuh di situ gue oke gitu. Soalnya gue tuh di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah gerbang itu, terus angin tuh ngelewatin gue kayak, wih angin kenceng. Taunya kalau gue punya mata batin mungkin itu setan nabrak badan gue kali ya. Tapi kalau pas kecil mah kita nggak taunya anginnya kenceng. Wah akhirnya ada angin itu siang-siang terik. Oke, abis itu pulang, nggak pulang sih, abis itu kita makan McD di Sarinah. Di sepanjang jalan mobil gue tuh aman-aman aja sampai di McD. Kita makan, terus om gue tuh juga ngerasa aneh, kayak kita ada yang ngikutin apa gimana. Tapi kayak mungkin cuma perasaan aja gitu kan. Bener dong, pas selesai makan di
McD, mobil gue mogok. Emang sih mobil gue tuh emang sering mogok, tapi kata bokap gue ini abis diservis gitu, nggak harusnya dia mogok pas sekarang gitu, apalagi abis dipakai gitu kan. Mogok, abis itu ya udah dibantu supir, dibantu tukang parkir buat ngedorong sampai nyala, aman tuh sampai situ. Di dalam mobil ada bokap nyokap gue, om gue, gue sama kakak gue. Jalan perjalanan pulang abis dari McD, gue sama kakak gue tuh ada di belakang ya, paling belakang duduknya. Gue inget banget, gue itu kan suka nggak bisa diem, gue suka madep ke belakang. Pas gue madep ke belakang, gue tuh punya vision gitu, bukan vision ya, tapi kayak gue ngeliat kayak hologram gitu. Gue ngomong gini ke nyokap gue, Bu, itu ada yang ngikutin. Terus nyokap gue ketawa-tawa kayak nggak peduliin. Terus kayak mungkin anak kecil biasa gitu kan. Terus gue perjelas lagi karena gue tuh yakin apa yang gue lihat gitu. Bu, kita ada yang ngikutin ya. Itu kok cewek ikut, bukan, aku nggak tahu itu cewek tapi rambutnya panjang, ada jubahnya, kukunya panjang. Dia di dalam mobil atau gimana waktu itu? Ngikutin, lu tahu Casper? Kayak gitu, belakangnya merumbai-rumbai gitu, ngikutin tangannya ke depan, kukunya tajam, matanya hitam, rambutnya panjang terurai-urai, ngikutin angin, ngikutin mobil kita. Gue ngomong kayak gitu, nyokap gue masih nggak percaya, kayak alah paling anak kecil gimana. Terus kayak kakak gue di samping kayak juga, apa sih lu Gan, kayak nggak ada, gue aja ngeliat nggak ada gitu kan. Gue soalnya biasanya suka berhayal, jadi mungkin mereka nggak nganggap serius karena guenya suka berhayal gitu di rumah. Terus karena gue kesel, gue duduk dong. Apa sih orang gue lihat beneran, dalam hati gue gitu ya. Apa sih orang gue lihat beneran dan kenapa nggak ada yang percaya gitu kan. Gue duduk, terus gue tuh tiba-tiba ada keinginan buat make up. Aneh banget, gue tuh nggak biasa mau make up. Terus kayak gue nanya ke nyokap gue, Bu, bedak yang kemarin baru dibeli dan halus banget itu mana? Itu tuh detail banget gue ngomong. Terus itu ada di situ. Ya udah, mana, pengen minjem gitu. Buat apa? Pokoknya minjem, pengen gitu. Itu gue tuh yang ngomong gitu. Gue ambil, gue bedakan. Gue yang anak tidak peduli akan makeup ini sedari kecil tuh mau bedakan gitu. Terus gue sadar kayak, apa sih kok bedakan gitu kan. Terus kata kakak gue di samping kayak, lu jarang-jarang banget bedakan, tumben banget gitu. Abis itu pas gue sadar, gue taruh lagi di tempatnya, di tempat tas nyokap gue. Oke. Abis itu kakak gue, Gan, tadi mana itunya, bedaknya? Itu situ, dia ambil, dia kaca, dia bedakan. Udah bedakan, ditambah lagi lipstikan. Kakak gue juga nggak kayak gue, nggak pernah mau make upan gitu, nggak peduli. Dan ini se ekstrim itu, bedakannya menor banget. Sampai rumah nggak mau dicuci mukanya, mau kayak gitu terus sampai besok katanya. Terus ternyata pas balik bokap gue ditelepon, katanya yang
yang Ghostbuster yang satu lagi kesurupan di rumahnya. Terus nyokap gue udah kayak aduh ini apa nih gitu. Udah mulai kepikiran ucapan gue di mobil, tingkah laku anaknya. Terus malamnya lampu di depan garasi gue kelap-kelip, padahal baru diganti. Gue sedek-dekan itu gitu, kayak ini beneran gitu. Terus nyokap gue konsultasi sama temennya yang bisa ngeliat gitu, katanya ada yang ngikutin. Bener, itu yang ngikutin di mobil, dan itu mempengaruhi kakak gue dandan menor dan nggak mau dihapus sampai berhari-hari, sampai 7 hari. Itu seriusan, maksudnya sampai 7 hari dia nggak ngapus atau? Iya, dan dia selalu marah kalau mau dihapus, kayak hapus dong gitu, gimana sih, dimarah-marahin gitu, tapi dia ngelawan. Aneh banget gitu. Katanya dia dipengaruhin sama ini, si makhluk ini, dan makhluk ini katanya demen sama bokap gue. Yang ngikutin ini demen sama bokap gue. Terus dia mangkal di dekat rumah tuh ada pohon mangga gede, katanya mangkal di situ dan nggak berhenti mau mempengaruhi kakak gue. Dan diganggu tuh sampai kayak mungkin sebulan, 2 minggu kemudian salah satu yang Ghostbusterin itu, yang apa sih namanya kalau Ghostbuster tuh? Pemburu hantu. Lupa. Pemburu hantu meninggal karena diganggu. Jadi semuanya itu karena berawal dari pembersihan penghuni di bangunan itu gitu. Terus jadi nempel ke bokap gue, terus katanya demen sama bokap gue, terus mempengaruhi kakak gue sampai 7 hari maunya make upan terus, karena dibilangnya yang bisa ngeliat katanya sih ini emang cantik gitu, tapi nggak tahu deh. Terus ya udah 7 hari, abis itu hari ke berapa ya, pokoknya setelah itu kakak gue tiba-tiba udah ngapusin itu. Jadi sempat dibersihin rumah gue sempat dibersihin. Rumahnya masih sama yang sekarang? Iya. Oh, tapi dia masih di pohon itu enggak? I don't know sih, tapi dari dulu gue taunya dia selalu di situ. Ya pokoknya intinya keluarga gue pernah diganggu karena itu pembersihan gedung itu, proyeknya bokap gue. Dan sampai sekarang gue nggak tahu masih ada di situ apa enggak, tapi kayaknya masih mangkal di situ. Tapi ya kita cukup tahu aja. Terus pernah ada omongan dia nggak mau berhenti ngegangguin dan mempengaruhi kakak gue sampai bokap gue ngelakuin sesuatu buat dia gitu. Tapi akhirnya nggak ada kelanjutannya, mungkin udah dibersihin sama temennya ibu gue apa gimana, nggak ngerti. Tapi yang gue tahu itu hal horor yang paling terjadi di rumah, se-obvious dan sejelas itu sih, sampai ada sampai lampu kelap-kelip gitu. Itu pertanda dia di situ, pertanda dia mau ada perhatian sama kita. Soalnya rumah gue tuh jarang ada kayak gitu, karena ada
bukan dipasang ya, tapi kayak ada di rumah gue ada shieldnya, jadi kalau sampai ada yang bisa nembus berarti itu kuat. Oke. Terus ada lagi sih, ini nyokap gue yang digangguin. Boleh. Jadi berawal dari surat dadakan dari dekan ke ibu kantin. Jadi nyokap gue tuh punya kantin di salah satu kantin kedokteran di Universitas Negeri di Jakarta. Waktu itu alasannya karena banyak tikus lah, banyak kucing lah, padahal emang dari dulu ada tikus ada kucing gitu loh. Masa gak ada sih gitu kan. Karena emang nyokap gue pengen dipindahin aja karena tempat itu mau dijadiin ruang baru gitu, dicari alasan dan lain-lain. Sampai suatu ketika nyokap gue itu fight ngelawan itu. Kayak aneh banget, kita 3 bulan kan kalau kantin itu ngikutin mahasiswanya libur ya, puasa semesteran itu ada 3-6 bulan libur, jadi otomatis kantin juga libur, gak ada pemasukan dan gak bisa bayar karyawan. Terus pas baru masuk hari kedua ada surat itu gitu, dan kita disuruh pindah. Padahal itu dadakan gitu. Terus nyokap gue sampai ke warek, sampai bikin surat ke rektor. Rektornya ngasih ke wakil rektornya buat ngobrol sama nyokap gue gitu. Nyokap gue berani aja karena ya dia berpengalaman untuk hal-hal kayak gini gitu loh. Untuk ngadepin pejabat juga hayu aja gitu kan. Sayangnya aja sekarang jadi ibu kantin gitu. Tapi setelah itu udah sempet juga banyak petisi dari anak kampus buat keep kantin kedokteran itu di situ gitu, sampai BEM-nya gerak dan lain-lain. Tapi tetap aja nggak bisa. Pas isunya udah reda, suatu ketika nyokap gue sama bokap gue balik naik motor pulang, terus jatuh di jalan. Yang kena banget itu nyokap gue karena jatuhnya ke samping ke kiri. Itu waktu itu gue pulang-pulang nggak ada orang. Biasanya pulang-pulang tuh gue selalu ada orang, atau enggak maghrib nyokap bokap gue udah di rumah gitu. Ini pulang-pulang nggak ada orang, nggak ada yang bisa ditelepon, nggak ada kabar. Pulang-pulang nyokap gue nangis. Ternyata dia cerita jatuh dari motor langsung ke tukang urut, sampai jam 9 baru pulang ke rumah. Dan yang gue rasain sebelum nyokap gue itu pulang, rumah ini rasanya kabut semua. Gue tuh kan sedikit peka ya, tapi gue nggak sepeka itu bisa ngelihat, bisa ngobrol sama dimensi lain. Tapi gue tahu something wrong gitu. Jadi pas nyokap gue belum pulang itu, gue ngerasa di rumah gue tuh kayak ada yang liatin gitu, ngerasa terancam di rumah. Dan semuanya yang gue lihat tuh ada kabut-kabut gitu, kabut-kabut aneh gitulah. Terus gue bawa tidur aja, saking gue takutnya gitu, saking gue nggak ngerasa aman, gue saking gue insecure-nya gitu. Gue bawa tidur, bangun-bangun nyokap gue nangis yang tadi. Kaget dong gue ngeliat, gue juga nangis kan. Pas ngeliat ternyata nyokap gue jatuh, bawa ke tukang urut, terus pulang. Ya itu, badannya nggak bisa gerak. Di ronsen, singkat cerita di ronsen ke rumah sakit, bolak-balik gue temenin. Nggak ada kerusakan sama sekali di tulang maupun otot maupun apa, bersih.
Terus 2 hari setelah itu ada surat pemindahan kantin gue ke kantin bersama. Dan itu udah fix harus pindah. Jadi setelah nyokap gue lumayan bisa jalan atau gimana, udah pindahan ke sana. Yang gue curagain ya pasti nyokap gue dimainin. Itu yang pertama. Ada yang ngirimin lah, karena gue tahu kok nyokap gue sekuat apa gitu, dan bisa sampai segininya itu pasti ada yang ngirimin. Selanjutnya nih, pas di kantin bersama, ternyata di kantin bersama itu semua stand di situ, semua warung lah ibaratkan, itu tuh ada yang punya penglarisnya masing-masing. Dan nyokap gue itu nggak make itu sama sekali. Kita ditaruh di salah satu kantin lebih eksklusif lah, lebih bersih daripada warung lainnya. Dan itu tadinya punya, itu satu ruangan itu tadinya punya satu orang doang. Terus kita nimbrung masuk ke situ, jadinya ada 2 stand, punya nyokap gue sama punya dia gitu. Kita sebutlah P gitu ya, punya P dan punya nyokap gue. Selama nyokap gue di situ sering banget kayak dinyinyirin gitu, dijauhin. Dan suatu ketika nyokap gue ngobrol lah sama ada saudara gue yang bisa ngeliat juga. Ngobrol, ternyata kantin nyokap gue tuh dipasang buat ditutupin sama bakun Miss K, sampai nggak ada lagi yang ngelihat dia gitu. Bener itu, 1-2 minggu pertama dia berhasil, tapi pas minggu kedua pas udah ada, diusir sama saudara gue. Anehnya lagi, ternyata ada fase-fasenya. Yang pertama gak laku, yang kedua makanannya dibasiin. Masa ada belatung tiba-tiba, terus sayur basi, padahal baru matang tiba-tiba udah basi. Pokoknya semua bahan makanan dihancurin lah sama dia. And then salah satu karyawan nyokap gue dijadiin target buat ngelawan nyokap gue. Di fase ketiga itu, jadi fase pertama nggak dilihat, fase kedua nyerang makanan, fase ketiga nyerang orang, nyerang tangan kanannya nyokap gue. Fase keempat, semua equipment, semua mesin rusak seketika. Jahat banget. Kita udah sadar tapi kita tetap kayak oke gitu, oh cara mainnya kayak gini. Dan bokap gue banyak ngobrol kan sama orang-orang di sini, di rumah, di komplek. Katanya emang gitu pak, itu pakai paketan tuh. Kalau udah sampai yang keempat berarti udah sampai habis. Jadi paketannya emang kayak gitu. Ada 4 fase. Kalau emang kitanya masih kuat, si kirimannya balik ke orang yang mesen gitu. Terus yang lucunya lagi, kayak bukan lucunya sih tapi kayak what the heck kayak gitu, pas yang ngedeketin karyawan nyokap gue itu dia ngasih makanan gitu. Biasanya dia judes sama kita, dia ngasih makanan, dan itu 1 piring isinya kayak sesajen. Jadi masa bolu cuma 1, rengginang, kacang, tapi cuma 1 gitu, kayak dipersiapin buat dikasih umpan. Tadinya kan nyokap gue kacang 1 tuh gimana ceritanya? Maksudnya 1 biji ya, gitu? Bukan 1 biji tapi cuma seiprit gitu loh.
Terus nyokap gue nggak kena, nggak mau ke karyawan gue makan itu sampai karyawan gue kerjanya nggak bener, ngelawan terus, padahal emang dari kecil dia yang ngurusin gue. Terus pikirannya juga nggak betah, katanya nggak betah. Ya udah akhirnya keluar. Ya nyokap gue udah diserang dari mana-mana aja gitu. Yang paling nyesek sebenarnya itu kehilangan orang yang dia percaya. Pas kita masih tetap kuat, udah equipment semua mesin rusak. Bokap gue pas masang kipas, baling-balingnya terbang. Lu tahu, udah kayak di FTV, udah kayak sinetron. Freezer rusak. Freezer ada 2 rusak. Padahal itu harusnya buat bekuin es, daging-daging, ayam-ayam, ada es krim juga, ada freezer es krim rusak, freezer minuman rusak, kipas rusak, mesin kasir rusak, semuanya. Gak lama setelah itu masih aman, kita udah benerin semua, settle lagi. Abis itu pas kita udah ngelewatin fase itu dan kita masih kuat, warung nyokap gue jadi rame. Karena orang-orang baru lihat kayak, loh ibu ada ya di sini. Lah saya udah 6 bulan di sini neng gitu. Baru tahu. Padahal anak kedokteran sendiri yang nanyain. Harusnya kan dia tahu ya. Kalau dia sering ke situ ngelihat, ini enggak, dia nggak lihat. Udah deh. Abis itu pandemi. Abis itu nggak ada kantin di kampus karena nggak ada mahasiswanya di rumah, makannya di rumah, sekolahnya dari rumah. Ya udah, jadi ya kita baru ngerasa dijahatin orang segininya banget ya. Tapi waktu nyokap lo jatuh itu, maksudnya kalau memang dari situ udah dijailin, kan baru setelah itu tuh ada pengumuman suruh pindah tempat tuh. Nah itu curiganya beda oknum. Tapi berarti waktu itu kan jatuh bareng bokap lo nggak apa-apa? Nggak apa-apa, bokap gue yang kena. Terus baru ada surat 2 hari setelah itu, ingat banget gue. Creepy juga ya kalau udah masuk merusak barang-barang. Wah parah sih, itu kita kayak ada ya orang kayak gitu. Kita mah kasihan sebenarnya, kayak ya Allah kenapa sih. Siapa tahu ntar yang dengar ada anak kedokteran yang kenal juga kan. Iya, buat kalian para mahasiswa yang mendengar ya, inilah cerita sebenarnya. Dalam kantin bersama tuh gak ada kebersamaannya, senggol bacok semua. Judulnya aja bersama, tapi tiap warung tuh ada dipasang buat ngelarisin. Wah itu salah satu pengalaman keluarga gue yang kayak kita baru sadar, ada orang jahat dan dia niat jahatin kita. Wah gila sih. Gitu. Sampai kita juga kena fitnah kita make lah, masang lah, padahal lu yang masang. Wah kacau sih. Udah segitu aja. Tapi nyokap lo berarti sehat kan sampai sekarang abis itu? Iya, alhamdulillah sehat sih. Tapi ya residu itu masih ada. Kadang nyokap gue waktu itu kan sempat kena, kalau dokter bilang itu stroke ringan. Tangannya itu mati, nggak bisa digerakin karena yang diserang tangan kanan. Nggak tahu deh, kalau dalam bahasanya orang yang bisa lihat, dua-duanya diserang. Kayak tangan kanannya secara harfiah tangan kanan dan tangan kanannya orang.
gue nggak tahu sih ini cerita horor tapi apa, tapi ya horor aja sih bagi gue. Ya jadi itu cerita gue, pengalaman gue. Ya nggak horor-horor banget sih, tapi cukup creepy dan menegangkan buat gue dan keluarga gue. Jadi buat kalian ya punya cerita yang sama, ya kalian bisa ngambil referensinya dari cerita gue buat menghadapi, karena gue yakin banyak sih, apalagi masalah pesugihan kayak gitu. Oke, thank you Gania ceritanya malam ini. Gue sendiri denger ya, sebenarnya kayak aduh kesel iya, creepy juga iya, tapi nggak ngebayangin sih terornya, maksudnya rasa takut, rasa ngeri karena itu benar-benar terjadi ke salah satu keluarga kita dan kita juga yang ngeliat ya kan. Iya, thank you banget ya, gue jadi bisa cerita-cerita juga di sini karena sebenarnya ceritanya udah lama. Ada yang cerita gue kecil sama tahun kemarin, tapi gue juga jarang cerita ke orang-orang. Ya mungkin dengan gue cerita bisa ngasih insight buat yang denger, buat para penghuni rumah tua. Oke, jadi gitu cerita dari teman kita Gania hari ini. Sampai jumpa di next episode of Terror Telepon Horor dan cerita-cerita menarik lainnya.